Saya ingin bertanya dulu kepada para saudari yang peduli pada kecantikan. Apakah Anda juga sering merasa terganggu oleh dua kantung yang menggantung di bawah mata Anda? Untuk meratakannya, Anda mungkin telah mencoba berbagai cara, membeli krim mata yang mahal, bahkan berpikir untuk melakukan prosedur kecantikan. Namun hasilnya, Anda menyadari bahwa dua kantung mata itu tetap membandel menggantung di sana, membuat Anda terlihat tua dan lelah. Anda mungkin berpikir, apakah kemarin saya kurang tidur? Apakah saya memang sudah tua sehingga kulit menjadi kendur? Jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa kantung mata yang menggantung di wajah Anda ini kemungkinan besar tidak banyak berhubungan dengan penuaan kulit, melainkan akar penyebabnya sebenarnya adalah fungsi dua organ yang sangat penting di dalam tubuh Anda, yaitu limpa dan ginjal, yang diam-diam mengalami penurunan dan sedang mengirimkan sinyal minta tolong kepada Anda. Apakah Anda percaya? Semua usaha yang Anda lakukan pada kelopak mata hanya mengobati gejalanya saja tanpa menemukan akar penyakit yang sebenarnya. Dalam video hari ini, kita akan berperan sebagai detektif pengobatan tradisional Tiongkok ECM untuk mengungkap pelaku utama penyebab kantung mata dari akarnya dan mengajarkan Anda beberapa metode perawatan kesehatan tanpa biaya yang dapat menghilangkan kantung mata dari dalam ke luar. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda juga peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda menyukai konten yang dibagikan oleh Sehat di Hari Tua hari ini, silahkan ketik selamat tinggal kantung mata di kolom komentar untuk menyemangati kesehatan Anda. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Dalam pandangan pengobatan tradisional, apa yang ada di dalam pasti tercermin di luar. Wajah kita adalah cermin dari kondisi kesehatan organ dalam kita. Dan kantung mata, masalah kulit yang tampaknya sepele ini justru mencerminkan masalah besar pada metabolisme cairan di dalam tubuh kita. Dan dua pengelola inti yang bertanggung jawab atas masalah besar ini adalah limpa lambung dan ginjal kita. Mari kita bahas jenis pertama, yang juga merupakan jenis kantung mata paling umum. Akar penyebabnya ada pada limpa dan lambung kita. Pengobatan tradisional mengatakan bahwa limpa mengendalikan fungsi transportasi dan transformasi metabolisme. Anda bisa membayangkan fungsi ini sebagai sistem irigasi air yang paling efisien di dalam tubuh kita. Sistem ini memiliki dua tugas inti. Pertama adalah memetabolisme makanan, yaitu mencerna dan menyerap makanan yang Anda makan menjadi energi dan nutrisi yang dapat kita gunakan, atau yang biasa kita sebut sebagai ki energi kehidupan dan darah. Kedua adalah memetabolisme cairan dan kelembapan. Hal ini sangat krusial. Air yang kita minum ke dalam tubuh harus mengandalkan fungsi limpa dan lambung untuk mendistribusikannya secara akurat, seperti kurir pengiriman ke seluruh organ dan jaringan tubuh yang membutuhkan kelembapan. Dan air limbah yang telah digunakan dan dimetabolisme oleh tubuh juga harus dikumpulkan oleh limpa lambung untuk dikirim ke kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh dengan lancar. Jika energi ki limpa Anda sangat sehat dan fungsinya sangat kuat, maka proses pengangkutan dan pembuangan cairan ini akan sangat lancar dan efisien. Di dalam tubuh Anda seolah-olah terdapat jaringan sungai yang terhubung ke segala arah, aliran airnya lancar dan tidak akan ada air berlebih yang tertinggal di tempat yang tidak semestinya. Namun sebaliknya, coba bayangkan, jika limpa Anda lemah, fungsi limpa menurun, apa yang akan terjadi? Kemampuan memetabolisme cairan ini akan langsung menurun. Limpa ibarat seorang pekerja yang kelelahan dan kehabisan tenaga, ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk sepenuhnya mengangkut dan membuang kelembapan cairan berlebih yang tidak dapat dimetabolisme di dalam tubuh. Maka, kelembapan berlebih ini akan menjadi pembuat onar, berlarian ke sana kemari, dan menumpuk di mana-mana di dalam tubuh kita. Kelembapan berlebih ini dalam pengobatan tradisional disebut sebagai patogen lembab Xie. Patogen lembab memiliki satu karakteristik yang sangat merepotkan, yaitu sifatnya berat, keruh, lengket, dan cenderung bergerak ke bawah. Coba Anda pikirkan, manusia berdiri tegak. Di wajah kita, bagian mana yang letaknya paling rendah dan paling kendur? Bukankah itu adalah bagian bawah kelopak mata kita? Benar sekali. Jadi, kelembapan yang tidak bisa diangkut oleh limpa lambung ini paling mudah mengalir dan menumpuk di area tersebut.
Saya beri sebuah analogi agar Anda lebih mudah memahaminya. Kantung mata kita ibarat sebuah spons yang digantung. Saat Anda membasahi spons ini, bukankah airnya karena pengaruh gravitasi akan terus merembes ke bawah, dan pada akhirnya semuanya terkumpul di tepi paling bawah spons tersebut? Kulit di bawah mata kita merupakan salah satu jaringan yang paling tipis dan paling kendur di seluruh tubuh. Ia layaknya tepi bawah spons tersebut. Ketika kelembapan berlebih di dalam tubuh menumpuk di sini, seiring berjalannya waktu, ia akan merentangkan kulit yang tipis ini dan membentuk sebuah kantung yang berisi air. Inilah yang disebut kantung mata tipe edema pembengkakan air yang paling umum. Teman-teman yang memiliki kantung mata jenis ini, coba Anda ingat baik-baik, bukankah ia terlihat sangat-sangat bengkak saat Anda bangun tidur di pagi hari? Karena Anda telah berbaring sepanjang malam, sirkulasi darah tubuh menjadi lebih lambat dan kelembapan lebih mudah menumpuk di wajah. Mungkin menjelang sore, setelah Anda bangun dan beraktivitas, aliran energi tubuh bergerak lebih cepat. Kantung mata akan sedikit mengecil. Anda dapat melakukan tes kecil sendiri. Tekan pelan kantung mata Anda dengan jari. Jika terasa lembut, tidak begitu elastis, dan ketika ditekan, membentuk lekukan kecil yang membutuhkan beberapa saat untuk perlahan kembali seperti semula, maka kemungkinan besar itu disebabkan oleh kelemahan limpa dan penumpukan kelembapan berlebih. Orang yang memiliki kantung mata seperti ini, jangan hanya terpaku pada kantung matanya saja. Anda harus bertindak seperti detektif untuk mengamati petunjuk lain di tubuh Anda. Apakah Anda juga sering merasa tubuh sangat berat, sangat mengantuk, dan malas serta tidak ingin bergerak sepanjang hari? Apakah setelah buang air besar, Anda mendapati feses Anda tidak berbentuk, bertekstur lengket, dan mudah menempel pada kloset, sehingga harus disiram beberapa kali baru bisa bersih? Saat Anda bercermin dan menjulurkan lidah, apakah Anda melihat bentuk lidah Anda agak besar dan bengkak, serta di kedua sisi lidah terdapat bekas-bekas cetakan gigi? Kita menyebutnya sebagai lidah berjejak gigi. Apakah lapisan putih pada lidah Anda terlihat tebal serta terasa basah, licin, dan berminyak? Jika Anda mengalami kondisi-kondisi di atas, maka semua petunjuk tersebut terhubung. Semuanya mengarah pada satu akar permasalahan. Limpa dan lambung Anda lemah dan kelembapan di dalam tubuh Anda terlalu tinggi. Sebelumnya di klinik, saya pernah bertemu dengan seorang pasien wanita, sebut saja Ibu Sari, yang berusia awal 40-an. Beliau adalah seorang pengusaha yang membuka sebuah butik pakaian. Bisnisnya sangat sukses, namun secara keseluruhan beliau terlihat sangat kuyu. Awalnya, beliau datang menemui saya, Dokter Budi Hartono, sebenarnya bukan untuk mengobati kantung matanya, melainkan untuk mengatasi masalah insomnia dan kelelahan kronisnya. Beliau berkata kepada saya, Dokter Budi, setiap hari saya merasa sangat lelah. Padahal saya sangat ingin tidur. Tetapi setelah berbaring di kasur selama 1 atau 2 jam, saya tetap tidak bisa tertidur. Lagi pula, Anda lihat kantung mata saya ini sudah menemani saya selama bertahun-tahun dan semakin membesar. Teman-teman mengejek saya terlihat seperti orang berusia 50 komaan. Saya sudah membeli produk perawatan kulit impor seharga belasan juta rupiah. Dan itu benar-benar tidak ada gunanya sama sekali. Saya mempersilakannya duduk dan mengamati dengan cermat. Kulit wajahnya agak kekuningan dan kusam. Inilah yang dalam pengobatan tradisional kami sebut sebagai wajah pucat kekuningan. Kemudian melihat kantung matanya memang sangat besar dan warnanya agak gelap, tetapi ketika ditekan terasa lembut sesuai dengan karakteristik yang baru saja kita bahas. Saya memintanya menjulurkan lidah agar saya bisa melihatnya. Benar saja, lidahnya bengkak membesar. Di kedua sisinya terdapat bekas cetakan gigi yang jelas, dan selaput lidahnya putih berminyak. Saya juga bertanya tentang pola makan dan buang air besarnya. Beliau mengatakan tidak ada nafsu makan. Seringkali baru makan sedikit saja sudah merasa perut sangat kembung, dan buang air besarnya selalu tidak berbentuk. Setelah mendengarkan penjelasannya, saya berkata kepadanya, masalah Anda ini bukanlah masalah yang aneh. Ini adalah kasus kelemahan limpa yang sangat klasik. Anda berbisnis sendiri? Apakah sehari-hari Anda cenderung banyak berpikir dan banyak hal yang dipikirkan? Beliau mengangguk. Saya melanjutkannya.
Dalam pengobatan tradisional, kekhawatiran dan Anda yang terlalu banyak berpikir itulah yang merusak limpa Anda. Saat limpa menjadi lemah, kemampuannya untuk memetabolisme cairan menurun, sehingga kelembapan ekstra tertahan di dalam tubuh. Cairan berlebih ini naik ke wajah dan menjadi kantung mata Anda. Anda lihat, akar dari semua masalah ini sebenarnya berpusat pada satu hal, kelemahan limpa. Setelah mendengar ini, beliau baru sadar. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia bisa berhenti menggunakan produk perawatan kulit yang mahal itu. Itu ibarat mengecat sebuah tembok, sementara bagian dalam tembok itu sendiri sudah direndam kelembapan hingga membusuk. Sebagus apapun Anda mengecat bagian luarnya, apa gunanya? Mengobati penyakit harus mengatasi akarnya. Kita harus menanganinya dari pangkalnya. Akan tetapi, ada jenis kantung mata lain yang jauh lebih membandel dibandingkan yang disebabkan oleh kelemahan limpa dan warnanya pun lebih dalam. Kantung mata ini hitam, gelap, menggantung di bawah mata layaknya dua ulat sutra hitam. Apalagi, tidak peduli seberapa banyak Anda beristirahat atau seberapa pulas Anda tidur, kantung mata ini tetap tidak berubah sama sekali. Untuk jenis kantung mata seperti ini, kita tidak bisa lagi hanya memikirkan masalah limpa. Kita harus berpikir ke tingkat yang lebih dalam, yaitu mempertimbangkan ginjal kita. Dalam TCM, ginjal mengendalikan air. Ginjal adalah gerbang utama pengatur metabolisme cairan di seluruh tubuh kita. Jika diibaratkan limpa adalah pekerja yang bertanggung jawab mengangkut kelembapan air, maka ginjal adalah lokomotif yang menyediakan tenaga untuk pengangkutan ini, terutama yang kita sebut dengan yang ginjal. Energi panas ginjal. Yang ginjal layaknya sebuah api di dalam tubuh kita. Kami menyebutnya api gerbang kehidupan. Ia menghangatkan semua organ tubuh kita, dan tentu saja juga menghangatkan elemen tanah limpa kita. Limpa dan lambung sebagai elemen tanah mutlak harus mendapatkan kehangatan dari api ginjal agar bisa menjalankan fungsi metabolismenya dengan normal. Jika yang ginjal lemah, api kehidupan ini tidak cukup membara, maka tanah limpa akan menjadi dingin dan lembab. Dalam situasi ini, kemampuan metabolisme limpa lambung akan menjadi lebih buruk, dan kondisi penumpukan cairan akan menjadi semakin parah. Selain itu, warna yang mewakili ginjal adalah hitam. Sehingga saat air dan cairan ginjal meluap, warna kantung mata seringkali akan tampak menghitam dan menggelap. Kantung mata yang disebabkan oleh kelemahan yang ginjal ini biasanya tidak muncul sendirian. Jika Anda bertanya pada teman yang memiliki jenis kantung mata ini, ia pasti akan memberitahu Anda bahwa ia sangat tidak tahan dingin, terutama di bagian pinggang dan lutut yang sering terasa pegal dan dingin. Tangan dan kakinya pun selalu terasa dingin sepanjang tahun. Selain itu, ia juga akan merasa tidak bersemangat, selalu ingin tidur tetapi tidurnya tidak nyenyak, dan lebih sering buang air kecil di malam hari. Anda lihat, ini adalah gambaran dari kelemahan yang dan meluapnya cairan. Api di dalam tubuh tidak cukup kuat, tidak ada cukup panas untuk menguapkan dan memetabolisme cairan di dalam tubuh. Cairan berlebih akan meluap membanjiri tubuh dan bermanifestasi pada wajah sebagai kantung mata yang hitam, besar, dan sangat membandel. Baiklah, sampai di sini, semua orang seharusnya sudah mengerti bahwa meskipun kantung mata adalah masalah kecil, tetapi ia mencerminkan kelemahan fungsi limpa dan ginjal di dalam tubuh kita. Setelah menemukan alasannya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Inilah bagian paling berharga dari pengobatan tradisional. Setelah kita menemukan akar penyakitnya, kita harus mengobatinya dari akar. Hari ini, saya akan mengajarkan beberapa metode sangat sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Pertama, mari kita bahas tentang jenis kantung mata yang paling umum yang disebabkan oleh limpa lemah dan kelembapan tinggi. Langkah pertama dalam perawatannya adalah dengan menjaga mulut pola makan Anda. Limpa memiliki satu karakteristik yang sangat penting, yaitu suka kering dan benci lembab. Limpa menyukai lingkungan yang kering dan hangat, serta paling benci pada hal-hal yang basah dan sangat dingin. Oleh karena itu, semua makanan mentah dan dingin adalah pembunuh nomor 1 yang merusak energi yang pada limpa dan lambung. Apakah Anda sangat suka minum minuman dingin atau makan es krim? Makanan dan minuman ini mungkin terasa sangat menyegarkan saat dikonsumsi,
Tetapi mereka ibarat baskom-baskom air dingin yang disiramkan langsung ke atas nyala api hangat limpa dan lambung Anda. Maka, jika ingin menyehatkan limpa, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah pantang makanan mentah dan dingin. Minumlah air putih hangat, makanlah makanan yang hangat, dan kurangi konsumsi buah-buahan, terutama buah-buahan yang sifatnya sangat dingin seperti semangka, pisang, dan buah naga. Lalu, apa yang seharusnya dimakan? Perbanyak makan makanan yang bisa menguatkan energi limpa dan menghangatkan limpa lambung. Saya rekomendasikan satu resep terapi makanan yang sangat mudah didapat, yaitu bahan-bahan sup yang sudah sangat familiar, sup 4 herbal si Shentang. Apa saja keempat bahan tersebut? Yaitu ubi Cina, nagaimo, biji teratai, jamur poria fuling, dan biji bunga teratai raksasa kiansi. Keempat bahan ini memiliki sifat obat yang sangat lembut. Anda bisa pergi ke toko obat tradisional, ambil keempat bahan ini dengan perbandingan yang sama, dan minta mereka untuk menghaluskannya menjadi bubuk. Setiap pagi saat memasak bubur atau membuat susu sereal, masukkan 2 sendok makan besar bubuk tersebut dan masak bersama. Rutin mengonsumsinya akan jauh lebih efektif daripada Anda mengonsumsi suplemen mahal apapun. Ada satu bahan lagi yang sangat sederhana, yaitu jahe segar. Di pagi hari, Anda bisa memotong 3 iris jahe segar, dipadukan dengan beberapa butir kurma merah, seduh dengan air mendidih untuk membuat secangkir teh jahe kurma merah untuk diminum. Selain melalui makanan, apakah tubuh kita juga membawa obat ajaib bawaan untuk menyehatkan limpa dan membuang kelembapan? Tentu saja ada. Saya akan mengajarkan 2 titik akupresur yang sangat penting. Titik pertama disebut titik Zusanli. Silahkan duduk dengan lutut ditekuk 90 derajat. Rabalah bagian luar bawah lutut Anda, terdapat sebuah lekukan. Dari lekukan ini, ukur ke bawah kira-kira selebar 4 jari. Tepat di sebelah tulang kering, di tempat di mana Anda menekan dan merasakan sedikit pegal dan penuh, itulah titik Zusanli. Jika Anda memijatnya setiap hari, di sisi kiri dan kanan masing-masing selama 3 hingga 5 menit, ini akan menyehatkan limpa dan lambung. Titik akupresur kedua disebut titik Fenglong. Titik ini merupakan titik akupresur nomor 1 di tubuh kita untuk mencairkan dahak dan membuang kelembapan. Letaknya ada di sisi luar betis kita, sedikit ke bawah dari titik Zusanli. Jika Anda rutin merangsangnya, itu sama halnya dengan membukakan jalur pembuangan bagi kelembapan berlebih di tubuh. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang kantung mata hitam yang lebih merepotkan akibat kelemahan yang ginjal. Jika kantung mata Anda berwarna hitam dan Anda sendiri sangat tidak tahan dingin, maka hanya menyehatkan limpa saja tidak cukup. Kita harus menyalakan kembali api yang ginjal tersebut. Untuk memulihkan kelemahan yang ginjal, langkah pertama juga dimulai dari makanan. Perbanyak mengonsumsi makanan yang dapat menghangatkan dan menguatkan yang ginjal. Hukum alam sangatlah menarik. Sebagian besar makanan yang berwarna hitam dapat masuk ke meridian ginjal. Misalnya kacang hitam, beras ketan hitam, dan wijen hitam. Ini semua adalah bahan makanan yang sangat baik untuk menguatkan ginjal. Ada satu lagi makanan perwakilan yang menghangatkan dan menguatkan yang ginjal, yaitu daging kambing. Di musim hujan atau cuaca dingin, Anda bisa merebus sepanci sup daging kambing dengan jahe dan dongkuai. Selain makanan, dalam kebiasaan hidup, Anda harus sangat memperhatikan kehangatan. Rumah dari ginjal terletak di pinggang, sehingga menjaga kehangatan pinggang sangatlah krusial. Saat waktu luang, perbanyak gosok telapak tangan Anda hingga hangat, lalu gosokkan ke pinggang bagian belakang, yaitu pada area yang kami sebut dengan titik akupresur Shenshu. Ada metode lain yang sangat bagus, yaitu merendam kaki dengan air hangat setiap malam. Di telapak kaki kita terdapat sebuah titik akupresur yang sangat penting bernama titik Yongquan. Ini adalah titik awal dari meridian ginjal. Saat Anda merendam kaki dengan air hangat hingga seluruh tubuh mengeluarkan sedikit keringat, Anda sebenarnya sedang menghangatkan dan melancarkan meridian ginjal, serta memandu kembali energi api ke asalnya. Baiklah teman-teman, hari ini kita telah membahas sangat dalam tentang rahasia kantung mata. Di akhir video ini, mari kita ulas kembali dengan cepat beberapa poin pengetahuan paling penting hari ini. Pastikan Anda mengingatnya erat-erat di dalam hati. Poin pertama,
Akar permasalahan kantung mata bukan pada kulit, melainkan pada organ dalam. Buanglah jauh-jauh pemikiran usang bahwa kantung mata akibat penuaan kulit. Kantung mata sebenarnya adalah papan peringatan dari ketidakseimbangan fungsi organ limpa lambung dan ginjal di dalam tubuh kita. Poin kedua, belajarlah membedakan dua jenis kantung mata yang berbeda. Jika warna kantung mata Anda lebih pucat, lebih parah di pagi hari, dan mereda di sore hari, lembut saat ditekan dengan lekukan, serta disertai dengan kelelahan tubuh, feses lengket, lidah bengkak, dan berjejak gigi, maka sebagian besar ini tergolong dalam tipe limpa lemah dan kelembapan dominan. Jika kantung mata Anda berwarna hitam dan gelap, sangat membandel dan tidak menghilang, disertai dengan rasa takut dingin, pinggang dan lutut yang pegal serta lemah, dan sering buang air kecil di malam hari, maka itu berarti ada peran kelemahan yang ginjal di dalamnya. Poin ketiga, kuasai 3 metode perbaikan mendasar. Untuk menyehatkan limpa dan membuang kelembapan, kuncinya adalah pantang makanan mentah, dingin, perbanyak mengonsumsi bahan sup 4 herbal dan teh jahe, serta sering memijat titik Zusanli dan Fenglong. Untuk menghangatkan dan menguatkan yang ginjal, kuncinya adalah menjaga kehangatan tubuh. Perbanyak makan makanan berwarna hitam dan daging kambing, rutin menggosok pinggang belakang, dan merendam kaki dengan air hangat, serta sering memijat titik Yongquan. Bersabarlah dalam memulihkan kondisi. Memulihkan kondisi tubuh tidak ada kelas kilat. Berikan diri Anda waktu setidaknya beberapa bulan untuk mengembalikan kesehatan dari dalam keluar dengan metode yang benar. Kecantikan yang sejati terpancar dari dalam keluar. Ketika fungsi organ dalam tubuh Anda sudah selaras, energi dan darah mencukupi, serta jalur meridian lancar, wajah Anda secara alami akan merona, kulit secara alami akan mengencang, dan secara otomatis kantung mata maupun flek tidak lagi memiliki lahan untuk bertahan hidup. Semoga konten yang saya bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Mulai hari ini, mari kita mulai dari segelas air putih hangat dan semangkuk bubur panas untuk merawat limpa lambung kita dengan baik, menghangatkan energi, yang ginjal kita, dan mengambil kembali kendali atas kesehatan di tangan kita sendiri. Jika Anda merasa berbagi hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan video ini kepada kerabat dan teman-teman yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video kita berikutnya.